Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabatku seiman, seislam, pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk kita semua. Bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita semua agar kita memperbaiki dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik, agar kita memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu, agar kita tidak mengerjakan di masa yang akan datang. Di bulan Ramadan Allah hadirkan untuk kita di tengah-tengah kita semua, juga agar hidup kita ke depan lebih tertata, lebih baik, lebih meningkat kebaikannya. Dan bulan Ramadan juga kita dilatih untuk menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah latihan buat kita semua, perjuangan buat kita semua. Di bulan inilah kita juga dilatih agar kita selalu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, beliau bahwasanya ada tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di antara tingkatan-tingkatan yang pertama adalah yaitu shaumul am, yaitu puasanya orang-orang awam, puasanya kita semua, yaitu hanya sekedar yaitu menahan lapar dan haus. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan perut ini tidak masuk ke mulut kita makanan, minuman, dan itu semua menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Puasa yang kedua kata Imam Ghazali, puasa yang kedua adalah puasa khas, puasa orang-orang khusus. Yang mana puasa orang-orang khusus ini puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dia juga menjaga indranya dari melihat yang haram, matanya, telinganya dijaga dari mendengar yang haram, mulutnya dijaga dari mengucap yang haram, tangannya pun dijaga dari mengambil yang haram, kakinya, seluruh tubuhnya dijaga agar tidak menyentuh yang haram. Ini adalah puasa orang-orang khusus. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, ada puasanya orang yang khawasul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa. Di samping dia menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menjaga anggota tubuhnya agar tidak tersentuh dari sesuatu yang haram, agar tidak masuk ke mulutnya yang haram, agar tidak mengambil yang haram, agar tidak telinganya tidak mendengar yang haram, matanya tidak melihat yang haram. Tapi di samping itu juga hatinya dia jaga agar tidak terbesit dalam pikiran dan hatinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Dia jaga bukan sekedar perutnya tidak masuk makanan, bukan sekedar anggota tubuhnya tidak melakukan sesuatu yang haram, tapi hatinya pun dia jaga agar tidak terbesit dalam benak pikirannya untuk melakukan berkeinginan untuk terbesit melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita meningkat dari puasanya orang awam, dari puasanya kita yang hanya sekedar menahan lapar dan haus. Setelah itu sore kita berburu makanan agar perut terisi kenyang di waktu buka. Kita meningkat sedikit. Walaupun memang puasa itu bisa menggugurkan kewajiban dan kita tidak berdosa. Nah, tapi kita harus meningkat.
Karena puasa ini, Ramadan ini adalah latihan buat kita semua agar meningkat kebaikannya. Maka kita tingkatkan agar kita sampai kepada derajat puasa yang kedua, yaitu puasa khusus. Agar apa yang kita punya dari tubuh ini, anggota tubuh ini, tidak melakukan sesuatu yang haram, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya sepanjang waktu, sepanjang saat, agar kita tidak tergelincir kepada yang haram. Setelah itu kita tingkatkan kembali, latihan terus demi latihan, lalu tingkatkan agar kita berada di puncak puasa, yaitu khusus, puasanya orang-orang yang khusus di atas khusus, yaitu mereka yang bisa menjaga hatinya, menata hatinya agar tidak terbesit dalam benak dan pikiran dan hatinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku pemirsa, dimanapun Anda berada, ini adalah latihan buat kita semua agar kita, karena apa, esensi daripada puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus fisiknya, bukan sekedar hanya kita menggolkan tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Bukan. Esensi daripada melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah kita agar mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dengan puasa inilah yang Allah wajibkan untuk kita semua dan hadirkan dan kita berada di dalamnya agar kita selalu senantiasa terus melatih diri ini, melatih jiwa ini, melatih fisik ini, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan sesuatu yang haram, menjaga hati ini agar tidak terbesit untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puncaknya nanti kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah solusi hidup kita semua, karena dengan takwa Allah permudahkan jalan urusan dunia dan Allah permudah urusan jalan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bagi mereka orang-orang yang takwa, bagi mereka orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah, Allah kasih jalan yang Allah berikan, itu adalah jalan untuk solusi dunia dan jalan solusi untuk akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semua, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah latihan buat kami semua agar kami ini bisa melaksanakan ibadah puasa menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya Allah ya Rabb, dan mohonlah kepadamu, aku mohon pertolongan kepadamu agar anggota tubuh ini tidak melakukan sesuatu yang haram. Allahumma ya Rabb, Engkau zat yang maha menjaga hati kami, jagalah hati kami semua ini agar selalu senantiasa tidak terbesit dalam pikiran benak hati kami, yaitu perbuatan yang dilarang oleh-Mu. Allahumma ya Rabb, jadikanlah kami semua orang-orang yang bertakwa di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.